Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar mengenai logaritma. Dengan saya, perkenalkan nama saya Dewi Triana Sipta. Oke, biar tidak terlalu banyak cincong, kita langsung saja masuk ke materi logaritma. Biasanya, si bab ini yang suka bikin kalian merasa, wah, serem banget ya. Nah, insya Allah belajar dengan saya gampang banget. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam definisi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam definisi, saya ingin tahu, coba kita udah belajar ya mengenai perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Ya, 8. Nah, dari operasi ini kita tahu kalau misalkan ada yang tanya nih, misalkan 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, ini yang disebut operasi perpangkatan. Nah, misalkan ada yang tanya lagi nih, akar 3 dari 8 sama dengan berapa? Nah, ini yang disebut operasi akar. Misalkan ada yang tanya lagi nih, 2 log 8 hasilnya berapa? Nah, ini yang disebut operasi logaritma. Nah, di sini kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, akar 3 dari 8 itu sama dengan 2. Nah, jadi kalau dalam logaritma 2 log 8 itu sama dengan 3. Artinya apa? Berarti kita mencari atau kita tanya berapa sih pangkatnya. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan. Kita buat definisi ya. Misalkan A pangkat C sama dengan B, itu menjadi A log B sama dengan C. Nah, di mana A ini dinamakan basis dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, B dinamakan numeris, di mana syaratnya yaitu B lebih besar dari 0. Nah, ini yang dinamakan pengertian logaritma. Udah, Gun? Oke, kita masuk ke dalam sifat-sifat logaritma. Nah, di sini ada berapa sifat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 sifat. Yang pertama, sifat A log A sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa A pangkat berapa, hasilnya A. Nah, dia berarti A pangkat 1. Nah, ya, sebenarnya di dalam logaritma, cara membaca logaritma ini seperti ini. Logaritma A dengan basis A sama dengan 1, ya. Tapi kita udah kebiasaan atau kita udah dari dulu familiarnya enaknya menyebut A log A gitu ya. Jadi kita sekarang nyebutnya seperti itu aja, A log A, biar cepat ya. Jadi sifat yang kedua nih, ada A log 1 sama dengan 0. Berarti A pangkat berapa biar hasilnya 1. Nah, makanya A pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, sekarang sifat yang ketiga nih, ada A log B ditambah A log C, itu menjadi A log B kali C. Nah, kalau di dalam penjumlahan dia menjadi perkalian. Nah, selanjutnya kalau di dalam pengurangan itu menjadi pembagian. Ingat ya, kalau penjumlahan itu perkalian, kalau pengurangan menjadi pembagian. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat ini. Ya, kayaknya rumit nih. Misalkan A pangkat N logaritma B pangkat M. Gimana nih? Nah, kita pangkat yang belakang dengan yang depan dibagi. Nah, maka dari belakang dulu ya, jangan dari depan. Jadi dari belakang dulu. M per N sama dengan A log B. A log B ya. Tahu ya? Dari belakang dulu baru ke depan. Nah, sekarang sifat yang selanjutnya nih, A log B pangkat N. Nah, sama seperti tadi, dia ke depan pangkatnya ya, tapi karena dia sendiri maka dia sendiri, N A log B ya. Nah, sekarang ini yang ke selanjutnya, A log B, B log C. Kita lihat bahwa numeris dan ketemu basis yang sama, jadi dia hilang ya. Jadi menjadi apa sisanya? A log C. Jadi menjadi A log C. Dan selanjutnya nih, dan ini juga ya, A log B menjadi C log B atau C log A dengan syarat C tidak sama dengan 1. Nah,
Kalau di dalam logaritma, soal ini biasanya udah tingkat tinggi ya, atau misalkan kita menganalisis gitu. Jarang digunakan juga kalau untuk pada dasarnya, oke? Kalau misal ini sifatnya nih A log B sama dengan 1 per B log A, ya. Yang ke-10 ini A pangkat A log B menjadi B, oke? Di dalam logaritma ini kalian memang harus kuat ingatan kalian ya mengenai bagaimana sifat-sifat logaritma. Jadi jangan cuma mengingat sifat-sifatnya si dia ya. Jadi kita harus mengingat semua sifat-sifat logaritma ini. Oke? Jadi biar kita nanti mengerjakan soal-soal kita mudah ya kalau kita sudah hafal. Kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Di sini sudah ada soalnya. Langsung saja karena di sini basisnya tidak ada yang sama, ya kan? Nah, maka dari itu kita mencari pangkat. Maksudnya di dalam logaritma ini kita mencari pangkat prima, bilangan prima. Berarti 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Ini misal saya contohkan nih, misalkan 64, kita bisa pangkatkan prima berapa? 2 pangkat 6 dan log 1 per 16 pangkat dari 2 pangkat 4 ya. Nah, ditambah 4 pangkat 3 pangkat 25. 25 ini kita kalau misalkan di dalam prima berarti berapa? 2 tidak bisa ya, berarti 5. 5 pangkat 2 log 5. Nah, paham? Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita masuk lagi 2 pangkat 6 log 2 pangkat 4 ini kalau misalkan kita pindah ke atas jadi pangkatnya menjadi negatif. Iya, 2 pangkat negatif 4 ditambah 4 pangkat 3 dan di sini ingat ya kalau sifat-sifatnya tadi, misalkan A pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N A log A gitu ya. Nah, kalau di sini karena ini 5-nya tidak nampak di pangkat 1, maka kita tulis ya. Berarti berapa? 1 per 2 5 log 5. Nah, paham ya? Oke, selanjutnya 2 pangkat 6. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, pangkatnya kita majukan dari belakang dulu ya. Berarti negatif 4 per 6. 2 log 2 ditambah. Nah, sekarang 4 pangkat 3 setengah pangkat setengah lagi 5 log 5 berapa hasilnya? Sama seperti A log A sama dengan 1 ya. Berarti 5 log 5 sama dengan 1. Nah, sekarang aduh ya. Nah, negatif 4 per 6 ini kita bisa kecilkan menjadi berapa? Negatif 2 per 3. 2 log 2 itu sama dengan 1 tambah 4, 3 setengah kali 1 tetap setengah. Oke. Negatif 2 per 3 dikali 1 tetap negatif 2 per 3 ya, tambah 4 pangkat 3 ini sama saja seperti dipangkatkan kembali ya. Jadi 3 kali 1 3 per 2. Oke, paham ya? Habis itu negatif 2 per 3 ditambah 4 ini kita bisa pangkatkan nih berapa? 2 pangkat 2 tambah kurang pangkatkan lagi 3 per 2. Nah, jadi negatif 2 per 3 ditambah kita kali 2 kali 3 6 bagi 2 3 berarti 2 pangkat 3. Sekarang negatif 2 per 3 nih ditambah 2 pangkat 3 8, kita samakan penyebut ya, jadi 3 negatif 2 tambah 8 kali 3 24, jadi 22 per 3 atau kita bisa sederhanakan menjadi 71 per 3. Oke, selesai. Oke, itulah tadi pembahasan dari materi logaritma. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.